Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rika Ramadiana. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisa kelayakan usaha. Di sini beberapa poin, yaitu yang pertama analisa kelayakan produk atau servis, yang kedua analisa kelayakan target pasar atau industri, yang ketiga analisa kelayakan organisasi, yang keempat analisa kelayakan finansial, dan yang terakhir mengambil kesimpulan analisa. Mulai dari analisa kelayakan produk dan servis. Di sini terdapat dua side point, yaitu tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, dan yang kedua ada identifikasi permintaan produk atau jasa. Identifikasi tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, poinnya yaitu mengambil keuntungan dari tren lingkungan, potensinya sedang, yaitu dengan nilai 0, menyelesaikan masalah, potensinya sedang, dengan nilai 0, lalu mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensinya tinggi dengan nilai 1, ketepatan waktu masuk pasar itu potensinya tinggi dengan nilai 1, luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir itu potensinya juga sedang dengan nilai 0, lalu yang terakhir sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia itu potensinya tinggi dengan nilai 1. Poin yang selanjutnya ada identifikasi permintaan produk atau jasa. Poinnya ada seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, itu potensinya tinggi dengan nilai 1. Lalu bagaimana Anda bersedia membayar untuk produk atau layanan, itu potensinya tinggi dengan nilai 1. Lalu di mana Anda ingin menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, itu potensinya tinggi dengan nilai 1. Poin yang kedua ada analisa kelayakan target pasar atau industri. Side poinnya yang pertama yaitu identifikasi daya tarik industri. Di dalamnya ada jumlah kompetitor, itu potensinya tinggi dengan nilai 1. Lalu ada juga tahap siklus hidup industri, itu potensinya sedang dengan nilai 0. Ada pentingnya produk dan layanan industri kepada pelanggan, itu potensinya sedang dengan nilai 0. Yang terakhir ada margin operasi industri, itu potensinya juga sedang dengan nilai 0. Side point yang kedua yaitu identifikasi daya tarik target pasar. Di dalamnya ada identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, itu potensinya 1 atau tinggi. Lalu ada kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, itu potensinya sedang dengan nilai 0. Kemudian ada daya beli pelanggan, itu potensinya tinggi dengan nilai 1. Lalu ada juga kemudahan untuk membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, itu potensinya sedang dengan nilai 0. Yang terakhir ada potensi pertumbuhan target pasar, itu potensinya tinggi dengan nilai 1. Analisa yang ketiga yaitu analisa kelayakan organisasi. Side point yang pertama, identifikasi kecakapan atau progress management. Di dalamnya ada pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, itu potensinya sedang dengan nilai 0. Yang kedua, ada pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, itu juga potensinya sedang dengan nilai 0. Lalu sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, itu juga potensinya sedang dengan nilai 0. Ada juga sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, itu potensinya tinggi dengan nilai 1. Lalu yang terakhir ada kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menemukan usaha baru, itu juga potensinya tinggi dengan nilai 1. Lalu side point yang kedua, identifikasi kecukupan sumber daya. Di dalamnya ada karyawan dengan kompetisi spesifik, itu potensinya sedang dengan nilai 0. Lalu perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis, itu potensinya rendah dengan nilai -1. Poin yang keempat ada kelayakan finansial. Side point yang pertama yaitu identifikasi total modal awal yang dibutuhkan. Di dalamnya ada modal ekuitas, modal utang, modal khusus.
ketiganya itu potensinya sedang dengan nilai 0. Side point yang kedua, yaitu ada identifikasi kinerja keuangan bisnis sejenis. Di dalamnya ada karakteristik ekonomi industri, itu potensinya tinggi dengan nilai 1. Ada profitabilitas dan risiko saat ini, itu potensinya sedang dengan nilai 0. Yang terakhir ada nilai perusahaan, itu potensinya juga sedang dengan nilai 0. Lalu side point yang ketiga ada identifikasi daya tarik finansial keseluruhan dari usaha yang diusulkan. Di dalamnya ada hasil keuangan historis, itu potensinya sedang dengan nilai 0. Proyeksi pendapatan juga potensinya sedang. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan juga potensinya sedang dengan nilai 0. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan juga potensinya sedang dengan nilai 0. Lalu ada daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, itu juga potensinya sedang atau 0. Yang kelima ada mengambil kesimpulan analisa. Untuk bagian 1, potensi keseluruhannya yaitu kekuatan ide bisnis, potensinya tinggi karena nilainya 6. Lalu bagian 2 itu isu terkait industri atau pasar, itu juga potensinya tinggi dengan nilai keseluruhannya 4. Lalu bagian ketiga kelayakan organisasi, itu juga potensinya sedang karena total nilai keseluruhannya itu 1. Nilai keseluruhannya 1. Itu yang perlu dievaluasi adalah perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis. Itu harus dievaluasi. Lalu ada bagian keempat yaitu isu finansial, juga potensinya sedang dengan total nilai 1. Baiklah, jadi sekian pembahasan saya di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum.